Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ngopi, Ngobrol Happy bareng UII. Apalagi saya tuh gini ya, kalau umroh, kalau pas tawaf itu sukanya pakai gini Mbak Sari, tas itu saya taruh di depan Ya, gini. rangselan. Saya bawa ransel kecil, paspor semuanya di situ. Karena bagaimanapun kita tour leader itu harus di belakang. Ya, betul. Saya bilang sama jamaah saya, tolong rapatkan barisan. Ketika ada yang mau apa itu istilahnya, mau nyerobot, mau mutus rombongan. jangan diputus, tetap berpegang sama temannya, gitu. Karena kalau sudah terputus ini terpental udah jauh. Ya, betul. Itu jadi tugas kita di belakang. Bagaimana harus mengcover semuanya. Kalau kita di belakang, kita udah tahu medan sana. Oh, jamaahku ini kelihatan semua jamaah ketika kita di belakang ini. Jadi tercover. Ya, gitu. Benar-benar itu itu. Teknisnya seperti Ya, itu. Nah, kalau kita tour leader di depan, jamaahku nanti ya. Ada gitu harus kan? memang ada yang depan, ada yang belakang. Mutawaf di depan, tour leader di belakang. Kalau jamaah 30 mah cukup tour leader satu aja, ya, cukup gitu. Itu sambil mantau. Jadi kalau misalnya memang mau mendekat putaran itu, ya pelan-pelan aja. Pakai pundak kiri, guys. Set. Karena nanti kita ada teknik-tekniknya itu. Ada jamaah gini ya. ya. Itu kalau pakai pundak kiri work loh. Maksudnya work it banget loh. Maksudnya kita pakai pundak kiri sambil muter, itu langsung ngegeser memang set gitu. Iya, teknisnya pelan-pelan aja. Jadi kalau kita mau keluar itu jadi jangan kita pakai badan untuk motong ke arah mendekati Ka'bah, tapi pakai pundak kiri. Jadi kadang kalau mau keluar itu ya, waktu tawaf itu agak renggang ke sini begitu keluar langsung gitu. Pasti ada jalan kok. Pasti ada jalan. Ada teknisnya. Ada teknisnya dan ada jalannya gitu. Dan ada bantuannya. Jadi gini, kalau jamaah pengen sentuh Ka'bah ya, bagaimanapun kalau di sana kan ya jamaah ingin sentuh Ka'bah. Itu saya gilir 3 kamar. Jadi enggak semuanya. 3 kamar atau 2 kamar, gilirannya siapa, ayo yang ingin sentuh Ka'bah ikut saya. Jadi kan orang Indonesia kan badannya kecil, jadi bisa nyerobot gitu. Jadi 2 alternatif, bisa nyerobot atau kepental. Cewek-cewek, gak usah kita ngomongin cowok-cowok ya. Cewek-ceweknya aja gede-gede yang di sana itu. Yang orang Afrika, orang Timur Tengah ya Mbak ya. Belum yang Eropa, itu ceweknya aja tingginya di atas 175. Mbak Sari tahu kemarin video saya waktu saya didekap orang Arab itu. Ahmad, Nisa gitu kan. Terus akhirnya keluar kan. Jadi ini kan gak tahu Mbak Sari ya, mungkin itu ya boleh dikatakan rezeki ya. Jadi ini agak kosong, kita masuk terus tunggu biar yang saya bilang sama jemaah, tunggu biar selesai. Begitu selesai langsung saya dorong plek Ka'bah nyentuh. Ya itulah tugas-tugas tour leader kadang-kadang mewujudkan keinginan dari para jamaahnya. Jadi jamaah jatuh cinta sama kita dengan maksimal banget gitu ya servisnya. Iya, makanya sekarang saya nggak begitu banyak konten. Saya sudah karena konsen jamaah. Iya, saya sudah jatuh cinta juga dengan jamaah. Jadi untuk apa saya ngonten ya gitu kan. Tapi ya pas di Jabal Handamah ya ambillah bahwa info nih ada tempat bagus loh. Jadi kalian harus semangat nih untuk kesini kan gitu. Biar konten-konten itu kalau kita memandangnya secara positif itu sebenarnya buat menggugah hati kita supaya lebih semangat lagi untuk beribadah ke sana. Gitu. Iya, benar. Mbak, ini ya sebelum kita closing nih, pengen tahu nih ada kisah-kisah yang amazing nggak sih di sana gitu. Saya waktu ini kita sharing aja ya. Ntar kita saling cerita nih. Saya pernah Mbak Sari umroh saya yang kapan ya, yang seingat saya umroh di musim dingin ya. Itu kan kalau sudah masuk nusuk kan kita. Tapi pakai tasreh sih waktu itu kita ngantri masuk Raudhah bersama mutawifah. Itu tiba-tiba saya itu ketarik dan memeluk seorang wanita, tapi wajahnya Turki, tapi rasanya kok saya nyaman, kayak rasanya ketemu ibu saya. Ibu saya kan udah almarhumah ya. Jadi
beliau memeluk saya, tapi saya tahu namanya bahasa isyaratnya. Ini saya dielus-elus, hati-hati dimanapun kamu berada, maksudnya itu seperti itu. Terus peluk lagi, saya dada gini, masuk ke barisan itu Mbak Sari. Begitu saya tengok kok nggak ada, ya Allah siapa? Itu kan. Terus ada mutawif saya bilang begini, Ustadz saya ngalami seperti itu Ustadz. Mbak Lia itu kan mungkin ya ibunya Mbak Lia, ya namanya ruh itu tetap ada, Mbak Lia aja nggak tanggap. Tapi Masya Allah, kayak rasa rindu itu ini iya, ya Mbak, ya Allah, terluapkan di situ gitu ya. apa mungkin itu benar emak saya gitu kan. Walaupun dalam fisiknya orang Turki ya. Iya wajah, tapi dia selalu begini, rindu sama saya gitu loh. Ya Allah itu. Terus akhirnya kok anehnya begitu saya tengok, ya Allah siapa? Saya juga ndredeg juga Mas Ari ya, udah bahasa Jawanya ndredeg ya, nervous itu. Terus Hilangnya cepet ya? awalnya duduk, orangnya duduk pakai tongkat, terus itu nggak ada. Terus habis itu masuk rodoh lah kita, ya gimana ya, masuk di rodoh itu vibrasinya, di situ kan makamnya Rasulullah ya, jadi air mata bahagia masuk di situ. Ya Betul, Rasulullah, hatiku bertemu denganmu. Walaupun setiap hari seperti ini kan bertemu Rasulullah, tapi di sana getarannya itu beda, lebih kuat. ya karena kita ngerasain udaranya kita hirup yang sama dengan Rasulullah, airnya juga kita minum seperti yang Rasulullah minum, tanah yang kita pijak juga iya. dipijak Rasulullah saat dulu gitu. Iya. Itu rasanya lain. Itu setelah saya Fathu Makkah kan Itu- Rasulullah kembali itu ke Madinah. air ya. mata. Air mata tuh nggak mungkin nggak turun Mbak kalau ke Iya, Raudhoh. namanya umrah Napatilas tuh gini Mbak Sari. Saya sering ke Jabal Uhud. Karena itu memori saya dengan almarhum bapak saya ya, dulu sering memberikan saya apa ya, referensi, sering nonton film The Message ya. The The Message Message. itu tahun 75. Jadi saya masih sangat kecil itu, sekitar tahun 90-an saya nonton film itu. Kalau puasa itu kan ada seperti itu ya dulu itu. Jadi saya merasakan betul bagaimana perang Uhud di situ. Ketika kita kalah dan di Jabal Rumat, di mana pasukan Muslim lupa akan komando Rasulullah jangan turun, tapi terlena dengan ghanimah perang yang di lapangan itu ya kan, turun. Akhirnya dalam sejarahnya nih Khalid bin Walid ini kan strategi perangnya kan tinggi. Betul. Itu akhirnya di Jabal Rumat dia berbelok arah, menyerang kaum muslimin yang sedang lengah. Kalah kita. Iya. Terlena Kepedean. iya kepedean. Perang sudah selesai Kepedean. Terus kalau kita melihat makam Syuhada Uhud, di situ kan ada paman Nabi Sayyidina Hamzah. Itu kita kan teringat bagaimana peristiwa terbunuhnya Iya betul. Sayyidina Hamzah. Jadi yang saya excited itu tempat untuk Napatilas itu ya Jabal Uhud itu tadi, karena ada sejarah bapak saya sering cerita gitu kan. Bapak saya suka dengan ketokohan Sayyidina Hamzah. Itu kalau memimpin perang kan tangkas sekali. Pasukan pemanah seperti ini. Jadi saya begitu nginjak Jabal Rumat nih, saya naikin Bergetar satu. tuh. Ya Allah, dulu pemanahnya itu di sini, gitu kan. Pemanahnya di sini dan ghanimahnya tergoda di lapangan itu. Iya. Gitu. Luar biasa. Iya. Saya juga di Madinah itu 2 kali Mbak. Ada Di- peristiwa kayak Yang, gitu. Ya, misteri. Iya. Tentang Madinah kenapa air mata saya turun ya guys? Lembut sekali Iya. Jadi itu terjadi saat Ramadan 2024 kemarin tuh sebenarnya. 2024 itu jadi saya sama teman saya tuh selesai sholat tarawih itu Mbak. Kan sholat tarawih itu 1 juz setiap harinya. Jadi selesai tuh sekitar di jam 11:30. Paling cepat jam 11 malam. 11:30 tuh baru selesai. Nah itu kebetulan karena rame kita cuman di pelatarannya. Tepat di kubah hijaunya itu. Woi, di dekat pintu 40 ya. Iya, Pintu sekitar Malaikat Jibril. 39-40 di kubah hijaunya. Nah, di situ. Nah, selesai sholat tarawih itu teman saya kebelet pipis gitu loh. Dan kebetulan di belakang itu ada kamar mandi Ahwat. Oh iya. Ya belakangnya kan, belakang kita persis. Mbak,
aku ke belakang dulu. Mbak Sari nunggu di sini dulu aja, jangan kemana-mana loh Mbak. Barengan wae kita balik ning hotelnya. Ya, aku bilang gitu. Nah, saya duduk di situ Mbak, menunggu teman saya. Rumangsa saya gitu ya. Karena itu kan tempat mulai orang beranjak dan tinggal sedikit yang duduk-duduk di karpet itu gitu kan. Saya didatangin perempuan. Oh ya. Perempuan Arab pakai cadar, tinggi, saya tuh ngerasa sebaunya. Karena kelihatan matanya, saya ngerasa dia cantik dan kulitnya bersih gitu, putih gitu. Saya ngeliat dari ininya di sininya aja gitu. Dia pakai bahasa Arab campur-campur kayak Inggris gitu, tapi dia cuma menanyakan, kamu siapa namanya gitu. I smoke. Namanya, terus berasal dari mana. Terus saya juga berusaha menjawab pertanyaan beliau dengan bahasa Inggris gitu. Saya tanya, terus kalau Anda dari mana? Dia bilang, oh saya orang sekitar sini aja kok, penduduk asli sini aja. Rumah saya nggak jauh dari sini, di situ. Dia nunjuk gitu. Saya pikir, dalam hati saya, enak ya punya rumah di Madinah gitu. Terus dia nanya, saya nanya namanya siapa gitu kan. Nama saya Aisyah. Pantesan Humaira ya. Jangan-jangan itu kan. Nah, saya tadi sudah berpikir Mbak Sari bilang pakai cadar dan teraga putih teraga kemerahan gitu ya Allah. Itu membuat saya selalu nangis kalau cerita itu. Terus terus dia meluk saya. Rohnya ya. Dia meluk saya. Terus dia, kamu baik-baik aja ya gitu ya. Saya doakan kamu selamat dunia akhirat. Amin. Dia bilang gitu. Ummul mukminin ya. Terus teman saya tuh, Mbak gitu. Mbak Sari kok dari tadi ngomong sendiri sama siapa? Oh, enggak lihat ya. Di situ aku kaget banget. Loh, aku dari tadi tuh ditungguin. Iya. Ada orang ngobrol sama aku. Aku bilang gitu. Semuanya serba mungkin karena setiap jamaah pasti punya pengalaman tersendiri. Terus temanku, enggak, aku lo keluar dari pintu itu, Mbak Sari tuh kayak meluk-meluk apa gitu katanya. Terus ngomong-ngomong sendiri. Aku bilang, itu siapa? Mbak Sari tahu kan kalau ini kan Raudhah. Di dalam sekitar Raudhah itu kan ada rumahnya Rasulullah, rumahnya sahabat-sahabat. Iya, betul. Iya kan, itu memang rumah Rasulullah dengan Aisyah ya, yang makam itu kan. Iya. Terus di samping-samping ada rumahnya juga sahabat Bilal, rumahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Itu kan kecil-kecil sebenarnya, terus dijadikan satu gitu dalam area Raudhah itu. Iya, dia nunjuk Kubah. Rumah saya nggak jauh dari situ, dia bilang gitu. Di kamarnya itu kan memang. Terus dia meluk aku gitu, yang saya terasa tuh bau kasturi. Jadi saya nggak bisa, sampai saya cari tuh parfum, saya beli tuh ya di toko-toko. Tanya, ada nggak sih yang wanginya kasturi? Ditunjukin tuh kayaknya wanginya tuh kayak susah gitu loh, Mbak gitu loh. Mirip-mirip tapi susah, saya nggak bisa menjabarkan ya. Tapi wangi tuh enak banget gitu. Sampai saya baca-baca hadis, sampai baca-baca Sirah Nabawi gitu ya. Itu kasturi kan kayak bau surga gitu ya Mbak. Parfum Raudhah, aroma Raudhah. Iya, ya itu yang saya membuat saya nangis itu. Dia bilang, Aisyah, dia bilang gitu. Teman saya nggak lihat perempuan itu. Jadi dia ngeliat saya kayak seolah-olah salaman sendiri, pelukan sendiri, ngobrol sendiri. Saya bilang, meyakinkan teman saya, dari tadi saya itu ngobrol sama orang di situ. Saya bilang gitu, nggak ada Mbak, nggak ada. Saya itu dari pintu keluar udah ngeliat Mbak Sari tuh ngomong sendiri, pelukan sendiri. Sampai saya tuh mendekati Mbak Sari, maka saya manggil, Mbak, kamu nggak apa-apa toh Mbak? Gitu. Masya Allah. Itu. Ya ibaratnya ini namanya kita namu ya sama tuan rumahnya dipersilahkan. Gitu Mbak. Ya Allah. Yang kedua, ya namanya orang lagi di Haromain nggak boleh ngomongnya macam-macam ya. Iya. Kadang-kadang kita suka nyeplos bercandaan gitu ya. Pas tasrah itu keluar, saya ngomong, wah besok habis subuhan kita mau ngapelin Rasulullah nih Muhammad gitu. Oh iya Mbak, namanya kita sekamar berempat ya, ribut aja kerjanya kan, bercandaan mulu gitu. Itu kejadian kedua di Madinah itu, setelah saya ketemu Umi Aisyah itu tadi ya, maksudnya perawakannya gitu. Terus nah ke Raudhah lah kita itu, ternyata di Raudhah tuh rame dengan tasreh, yang lancar malah nusuk. Oh iya.
Jadi rame. Jadi kita mulai ba'da subuh jam 10 tuh masih belum ngapa-ngapain, masih di tengah jalan udah ngerjain duha, sholat tobat di situ ya Mas, sambil ngantri kita sholat, sambil ngantri kita baca Al-Quran gitu-gitu ya. Jam 10 tuh saya lihat jam, ya Allah ngantri dari ba'da subuh sampai jam 10 belum ngapa-ngapain gitu kan. Akhirnya sampailah itu kita di pintu. Nah kebetulan nih teman saya nih nitip, Mbak Sari nitip dong ibuku, karena saya lagi haid, tiba-tiba haid hari pertama, nggak bisa lah dia ke Raudhoh itu gitu. Ini ini ada pesan ya untuk jamaah wanita ya, bahwa itu loh pil penunda haid. Peri mulutnya nggak berfungsi kun fayakun. Oh iya, saya pernah juga ya. Iya. Begitu minum itu. peri mulut nggak berfungsi juga kalau Allah nggak mengizinkan ya, maksudnya tetap itu undangan kok gitu Mbak itu. Saya pernah Mbak Sari pakai itu. Terus akhirnya saya minum, tapi begitu sudah saya selesai rutinitas saya, tinggal pulang ke bandara Madinah, udah tuntas, nggak berfungsi juga. Iya. Itu teman saya alhamdulillah udah Allah minum peri izinkan. mulut sebelumnya, tapi nggak majas. Apa ya Mbak, nggak majas, nggak berfungsi betul. Nggak berfungsi, tetap Iya, aja itu nendang. tetap Allah yang menentukan kita ya kayak gitu. Nah itu Iya. teman saya itu hari pertama dia ini jadi agak nangis, ya wes dah sama saya aja ibunya gitu. Ya udah si Utinnya sama saya, Mbah Utinnya sama saya. Nah saya gandeng beliau ini terus sampai di akhirnya, karena jam 10 masih ini, akhirnya pas perbatasan itu penuh Mbak, udah penuh banget itu di kawasan Raudhoh yang pokoknya udah tiang tanda bunga itu udah masuk area Raudhoh, udah nggak muat kayaknya jamaah di situ. Akhirnya saya sempat masuk ke area itu dikit aja di situ, saya sempat sholat, terus berdoa, habis itu didesek-desek lagi karena yang datang makin banyak kan Mbak, yang keluar itu diusir-usir, dijatah 1 menit, 2 menit, 5 menit gitu kan di situ gitu, diusir-usir, udah itu nggak bisa kita melangkah ke depan tuh nggak bisa. Terus akhirnya Mbak Uti ya mungkin karena sepuh, dia ngomong, wes Mbak iki wae, soalnya takut juga askarnya tuh udah mulai pegang tangan gitu. Terus dia nyuruh kita exit, kan ada exitnya tuh, exit, udah suruh keluar gitu. Ya udahlah kita mau nurut aja lah ya gitu, walaupun dalam hati kayak mumpung di sini pengen gini gitu. Ya udah, karena Mbah Uti juga sudah nggak nyaman, akhirnya saya memutuskan untuk exit. Tahu nggak apa Mbak yang terjadi pas saya exit? Tiba-tiba dari belakang tuh saya dipeluk. Oh Masya Allah. Orangnya saya sedada ini lagi. Saya tengok itu gede kayak askar perempuan gitu, model-modelnya pakai hitam bercadar Mbak, dan baunya kasturi lagi. Terus baunya tuh enak banget gitu Mbak, enak banget. Terus dia bilang gini sama aku, dia bilangnya, lah dia bilang gitu, kamu nggak boleh keluar, kamu harus ke sana gitu. Dia ngomong sambil nunjuk gitu. Terus saya didorong, dikekap gini, didorong. Allah, jadi Utinya tuh keseret sama saya. Saya kan gandeng, nggak mau ngelepas. Entah kenapa saya nggak ngerti, kok bisa saya ngelewatin orang yang sepadat itu dan lagi sholat, orang duduk lagi ruku, lagi kalau memang sujud. kita diizinkan itu dimudahkan Mbak Sari. Jalan Mbak tanpa hambatan. Tanpa hambatan saya didorong dia sampai di depan persis saf pertama. Wah Masya Allah. Itu depan makam. Wih luar biasa itu secara tidak langsung itu tangis bahagia. Wah di situ aku, makanya saya kan melahirkan anak saya yang terakhir, saya kasih nama Muhammad, sekarang umur 6 tahun ya. Panggilannya pun Muhammad, ada nama panjang nggak ada ya, Muhammad itu namanya. Iya sama, anak saya juga tak kasih nama Raudhoh. Raudhotul Maghfirah. Ya namanya Raudhoh itu kan ya Raudhoh itu, Maghfirah itu kan pengampunan. Jadi Raudhotul Maghfirah. Ketika orang berdoa di Raudhoh, pasti di dalam doanya adalah suatu hal yang minta pengampunan. Jadi saya kasih nama anak saya itu Raudhotul Maghfirah. Saya Muhammad. Kalau perempuan Khadijah. Sesimpel itu. Terus akhirnya saya kayak curhat gitu ya. Rasulullah janji sama saya, tolong nanti di Telaga Kausar saya ditunggu. Masya Allah sampai saya bilang gitu sampai bergetar hati saya, tolong saya minta tolong Rasulullah, tunggu saya di Telaga Kausar, tolong saya dianggap umatmu.
Saya bilang gitu. Saya sangat mencintaimu, makanya saya melahirkan anak terakhir saya kasih nama Muhammad karena saya sangat mencintaimu. Iya, umati 3 kali sebelum wafat itu. Umati. Setelah itu Mbak, tahu nggak? 20 menit. Hampir setengah jam. Lama Mbak Sari. Masya Allah, tabarakallah. Lama. Saya sholat di situ sepuasnya, saya zikir di situ, saya minta ampunan. Satu-satunya yang saya pikir adalah gimana dosa saya bisa nol, kembali nol. Saat saya ngerasa kalau saya dikabulkan, dihapus dosa saya, semuanya lancar bagi saya ya. Purification show. Ya makanya itu di situ saya tuh langsung 20 menit nggak diusir-usir. Kayak itu tadi, kayak perempuan itu dorong, itu perempuan udah nggak ada Mbak. Jadi pas saya di depan gitu, saya tuh langsung kok di depan banget gitu ya, nggak nyangka. Saya sampai nggak salah tuh, sampai saya megang ada tiang-tiangnya itu, saya pegangan, terus saya mau ngucapin terima kasih gitu loh, nggak ada. Ya Allah. Padahal dekapannya itu barusan. Banyak kok kejadian-kejadian seperti itu ya, Masya Allah. Itu semuanya adalah kuasa Allah ya, yang tanpa kita sadari memang dengan ketulusan hati kita gitu. Pas kita pasrah gitu, suruh exit, ya exit gitu. Yang saya ngerasa gini, oh mungkin saya itu ada orang yang lebih penting kepentingannya dari saya gitu loh Mbak. Maksudnya pengen doanya lebih depan, lebih lama. Mungkin saya hanya kadang-kadang gini ya, dalam pasrahan gitu. Dalam diri saya, dalam diri kita itu kayak gini. Ya Allah, kok saya bisa di sini? Saya ini bukan suatu hal, bukan sosok yang istimewa gitu loh. Kan di sana pasti gini, ya Allah, saya setiap memandang Ka'bah, kok saya memandang Ka'bah, saya begini, ya Allah, saya kok bisa di sini. Kemarin saya nggak punya uang, saya kok bisa di sini, kok bisa melihat Ka'bah. Kalau saya ini bukan ahli sholat, bukan ahli ngaji, dan saya juga bukan bukan ahli zikir. Kalau ahli maksiat juga bukan. Kalau ahli maksiat gitu. Berilmu juga enggak gitu ya. Ya Allah, kok saya fakir ilmu banget gitu ya. Sampai maksudnya Allah Maha baik banget ya, sampai kita tuh diistimewakan. Seperti itu. Jadi saya mikirnya cukup lah, udah di area Raudhah, kaki saya sudah nginjek kok. Itu pikiran saya sebagai manusia. Saya juga confirm sama Mbah Mutinya, yowes Nduk, Mbah Mutinya juga nggak nyaman karena jamaah yang tuh datang lagi gitu Mbak, makin kita didesak gitu loh Mbak. Sedangkan di berapa meter di depan kita tuh udah gini, udah siaga, para askarwatinya itu bantu aja sudah begini, dia langsung exit gitu. Kan kita juga takut dredeg Mbak sebagai orang Indonesia yang berbadan kecil minimalis kayak gini ya guys. Dan bukan di negara kita ya. Bukan di negara kita, kan sopan santun kita tuh terbawa kok. Ya, kita nggak berani main kasar, kita nggak berani nyempil seperti maaf yang lain. Iya, kadang jamaah gitu. itu kadang kita sopan banget. Ini pagar ya, waktu di Masjidil Haram ini kan di pagar yang hijau itu loh. Kita kan udah disolat di situ. Orang negara lain itu bisa nendang-nendang. Haram. Haram. Iya. Ukhruj. Iya. Jadi kita masih ada tata keramanya. Iya, orang kita Indonesia. Kita manut dengan aturan, kita manut dengan askar gitu ya. Jadi saat dia ngomong exit gitu, saya exit, takut. Jujur Mbak, nggak berani Mbak Lia. Jadi, saya udah mau exit, nah itu saya dipeluk gitu dari belakang, peluk maju, langsung didorong. Tapi karena ya jadi pengalaman bahagia juga kalau kan kita ketawa gitu kan. Saya ingat kata-katanya gini, Torik, maju gitu kan. Tarik. Dia sambil dekat saya jalan. Tarik. Yang saya dengar di telinga saya itu. Saya gandeng bayang ke pontal kok bisa yang ini yang nggak sampai logika saya tuh guys, kok saya bisa ya, maksudnya sampai ke depan tanpa ada halangan, sedangkan situ tuh padat banget yang Allah pinjamkan ke kita ya, Allah berikan kekuasaannya untuk kita berada di posisi itu. Tanpa kuasa Allah nggak mungkin kita bisa, bukan karena kita bukan siapa-siapa itu kan. Makanya di Ka'bah kita lemah banget kan. Secara body aja lemah. Kita dhaif ya, lemah ya. Tinggi kita cuma 150 punjul sitik. Itu. Oh, tapi gini ya, ada edukasi lagi nih. Misalkan ada jamaah saya itu yang pakai kaos itu kaos usahanya. Oh ya. Di foto di depan Ka'bah. Oh, kaosnya. Ada merek dagangnya beliau gitu, di foto di depan Ka'bah gini, yang foto istrinya. Lah, CCTV Masjidil Haram, pantauan CCTV
askar itu kan detail. Iya betul. Nah itu dikirain itu nggak boleh. Dikirain nanti ada suatu kejahatan yang dilakukan dengan foto-foto dengan merek seperti itu. Dikira bendera gitu atau kan. apa gitu. Akhirnya dipanggil di di askar sana, di ruang askar sana jamaah saya. Kok untung mutawif saya itu pinter. Makanya saya ngambilnya itu yang banyak kan mahasiswa Al-Azhar. Terus dia dijelaskan kalau ini bangga dengan usahanya bisa membawa ke sini gitu. Terus askarnya memaklumi akhirnya. Ya kalau nggak gitu Mbak Sari, kalau nggak lolos, wong kita mau pulang ya. Kalau nggak gitu paspor kita gimana nanti nggak bisa ditahan nanti. Ya Allah. Nah terus akhirnya ketangkap, istrinya kabur. Tapi beda banget lah pasangan yang kelihatan di sana setia banget sama nggak setia tuh kelihatan loh kalau umroh itu. Ini pembahasannya makin panjang nih kayaknya. Kita jadi berapa episode Bu produser? Oh iya. Ya, udah Kayaknya, lama loh ini udah penting loh. Udah lama menampakkan pasangan yang setia dan tidak setia di. Saya sudah lumayan hafal ya seperti guys, itu. ini kayaknya penting. Jadi kita dengerin. Kira-kira gimana Mbak? Kepo. Iya, saya sebagai, bahkan ada yang gini ya, mau dibilang juga gimana ini di publik ya. Gini, ketika waktu di restoran atau waktu di rest area, itu yang walaupun yang sukanya teriak-teriak, jamaah yang sukanya teriak-teriak itu begini, Papi nggak usah ngambil makan Pi, udah tak siapin Pi. Itu walaupun mulutnya jamaah itu kenceng tapi setia sama suaminya. Istilah wong Jawa ki diladeni bojone ya gitu. Tapi ada juga yang waktu di rest area kan ada bakso yang berapa itu 100.000 itu 75 real itu 20 sar. 20 sar itu makan sama saya. Pak, ini uangnya kamu beli sendiri, aku tak makan sama Mbak Lia. Oh jangan, ibu harus nemani suami ibu. Nah itu tadi yang jamaah yang foto-foto pakai kaos yang moto istrinya, begitu suaminya kena masalah, istrinya nggak mau nemenin. Jadi saya hafal jadinya. Jadi mulai ada rasa sendiri-sendiri. Bahkan juga yang ini masalah sensitif agak rumah tangga ya, ini agak urusan kasur ini ya. Suami istri tuh marah-marah terus sama suaminya marah-marah terus sama istrinya. Kok istrinya ini nggak salah kok dimarah-marahin terus gitu. Ini kenapa ya? Akhirnya suaminya sama istrinya saya panggil di restoran. Bapak, Ibu, Bapak gimana? Bapak kenapa kok marah-marah sama Ibu? Bapak kangen tak sama Ibu? Orang Jawa Timur kan gini. Bapak kangen tak sama Ibu? Saya gitu. Kalau kangen nggak apa-apa, saya kasihkan solusi. Saya carikan tempat kamar barokah gitu. Mbak Lia kok sampai tahu kamar aja barokah. gitu kan. Mbak Lia, lu ya nggak apa-apa. Karena kan gini ya, maaf, itu akan mengganggu program juga. Itu termasuk pelayanan jamaah loh. Betul. Bapak mau saya carikan kamar barokah untuk bapak sama ibu gitu. Betul. Ya mau nggak mau ya, iya Mbak Lia kayak gitu. Ya ngapain saya carikan kamar barokah? Mutawif kan ambil kamar sendiri. Mutawif saya telepon kan. Mas, pinjam kamarnya. Ustadz, tolong Ustadz kosongkan kamar 3 jam lah Ustadz. Mbak Lia ngapain, saya ini lagi istirahat atau diusir dari kamar saya? Udah, nanti gampang Ustadz ngopi, nanti uangnya minta saya ya gitu kan. Oh, enggak Mbak Lia, Ustadz saya ini tour leader, Ustadz harus nurut sama saya. Oh iya gitu kan. Terus akhirnya mau. Ya ngapain saya nyariin kamar barokah? Udah saya kasihkan kamarnya Mutawif. Bapak Ibu kalau sudah 3 jam kamar rapi lagi ya gitu. Rapi Mbak Sari, akhirnya 3 jam selesai. Udah nggak ada emosi. Itu servis pelayanan jamaah itu. Kita jadi tour leader itu harus tanggap segitu gitu loh. Terus akhirnya waktu di Indonesia saya dikasih amplop sama jamaah. Dikasih amplop isinya 500.000. Loh Bapak ini uang apa? Mbak Lia kan kemarin nyariin saya kamar. Sewa kamar. Ya, sampai segitunya itu penting loh Mbak Sari. Betul. Daripada kebutuhan primer itu. Setiap jamaah beda loh. Kalau jamaah misalkan kita ceramah di panggung nggak akan tahu seperti itu. Tapi kalau kita jadi tour leader Mutawif paham. Perpribadian. Karena lebih tinggalnya sama kita lebih dari 24 jam. Benar. Apalagi minimal 9 hari ya. Iya. Tahu kita jadi
jamaah ini kebutuhannya apa ya gitu. Sampai sedetail itu ya. Sedetail itu kita ya memang jam terbang kita harus cukup ya. Iya. Kalau misalkan jam terbang kita hanya sekali 2 kali ya kita mungkin belum memahami dari sisi itu, karena kan mau nggak mau dari sisi psikologinya kita harus memahaminya gitu. Karena dulu kan saya dari Pak IUI ya, kalau Pak I Pendidikan Agama Islam UI itu kan kompleks ini. Psikologi saya dapat dari Pak IUI, terus apalagi itu ya psikologi umum juga dapat. Jadi ya saya ambil itu aja. Kadang ada yang ngasih buku saya waktu itu psikologi dalam ya, Sigmund Freud gitu kan. Psikologi dalam. Nah itu saya berpikirnya di situ. Oh iya. Jadi itu kepake Mas Sari. Jadi oh ya, dari sisi ini saya harus memahami jamaah dari sini. Dan kebanyakan kita ini ya, ketika kita prospek umroh, orang yang menjadi tour leader itu kebanyakan berasal dari orang yang memprospek jamaah umroh. Yang menjadi pesiar umroh itu berawalnya tour leader itu di situ, karena akan terjalin chemistry dengan jamaah. Betul. Dan jangan kaget ketika kita jadi psikiater dadakan. Yang kita hadapi nanti urusan rumah tangga jamaah. Jamaah akan curhat tentang Ya. rumah tangganya. Karena muncul semua itu di Iya. Haramain. Ya kan? Iya. Entah kenapa muncul aja. Jadi yang jadi, emosi antara suami istri ada yang nggak bisa ditahan. Banyak permasalahan-permasalahan kita kadang-kadang jadi penengahnya aja. Dan nggak mungkin tahu kita jangan begini, kita nggak ada di posisi itu. Iya. Tapi kita bagaimana bersikap lebih wise, kita memberikan gambaran nanti kalau begini tuh efeknya seperti ini, dampaknya itu nanti seperti Bener. ini. Jadi kan kita nggak bisa memberikan nasihat orang harus begini karena kita nggak berada di posisi itu. Itu di situ nikmat juga gitu. Makanya ketika ya saya senyum aja, ya Allah mohon iringi setiap langkah hamba ya Allah gitu, dalam tugas ini gitu. Plus minusnya guys. Iya. Nggak terasa ini sudah berapa jam Ibu? Hampir 2 jam. 2 jam. Bener delewer. Pokoknya kalau ngobrol di podcast ngopi, ngopi tenan. Nggak kerasa kan? Apanya? Oke nih guys, ini ada pertanyaan dari ibu produser sih sebenarnya. Tapi mungkin ibu produser ini mewakili para wanita se-Indonesia Raya ini, wanita muslimah ya. Bahwa menjadi tour leader itu kan Mbak Lia adalah seorang ibu ya, seorang perempuan, seorang ibu gitu. Nah, meninggalkan kewajiban sebagai istri dan ibu saat menjadi tour leader itu gimana Mbak? Tour leader itu kan kita kan tour leader nih, perempuan ya, seorang ibu, seorang istri. Nah saat menjalankan tugas sebagai tour leader itu gimana nih ninggalin anak-anak, terutama ninggalin bapaknya anak-anak. Itu yang paling berat, ya nggak sih? Ya sama anak-anak saya memberikan pengertian ya, dan mereka sudah tahu emaknya ini sebagai tour leader, pekerjaannya tour leader, dan mau nggak mau dalam 1 tahun bisa ke Saudi itu 4 kali, dan sekali meninggalkan bisa 13 hari tidak bertemu saya, 2 minggu. Tapi yang namanya anak saya sudah ajarkan suatu kemandirian Mbak Sari. Jadi misalkan saya tidak di rumah, jadi itu kulkas. Anak saya kan kelas 6 ini Mbak Sari. Jadi dia sudah bisa membuat makanan sendiri, artinya sudah bisa dengan tanggung jawabnya sendiri. Saya sekolah, saya masak, ya memang harus mandiri gitu. Jadi dia akan siap, mentalnya akan siap. Jadi itu yang saya bangun dari anak saya. Walaupun sebenarnya hati, ya Allah anakku terlalu dini bisa mandiri gitu kan. Yang teman-temannya yang lain itu masih ya belum begitu cakap mengelola waktunya gitu. Jadi saya ajari anak saya bagaimana mengelola waktu,
bagaimana harus mendiri. Bahkan setiap saya prospek umroh, saya meng-closing jamaah, anak saya itu ikut bawain koper jamaah. Ketika jamaah sudah selesai closing itu kan koper perlengkapan itu kan saya dibagikan, antar. dibagikan. Anak saya itu yang menyerahkan. Terus isinya apa, Nduk? Kayak gitu kan, mbah-mbahnya. Yang membukakan dia. Jadi ada mukena. Yang merinci dia. Jadi dia sudah harus saya ajari bagaimana ini loh kehidupan. Biar nggak cengeng gitu. Kamu mau nangisin siapa? Gitu kan. Terus jadi kemarin itu ya, tapi di depan anak saya ini nggak boleh nangis, Mbak Sari. Nggak boleh menunjukkan sisi bahwa saya keluar air mata saya tuh, jangan. Jadi kemarin anak saya itu public speakingnya kan sudah mulai kelihatan. Jadi anak saya itu menang lomba pidato ya. Masya Waktu Allah. kemarin itu Maulid Nabi ya, saya tinggal di Saudi. Dia juara 1. Gurunya video call saya waktu saya di Madinah, saya di pelataran Masjid Nabawi. Saya di video call sama wali kelasnya. Mbak Lia, kan kebetulan wali kelasnya teman saya. Mbak Lia, ini Ibing dapat juara nih. Ya saya selamat ya nak ya, semoga kamu berkah dan tetap semangat ya nak ya, semangat terus. Jangan menyerah, kamu is the best, saya gitu. Jadi terus, tapi dalam hati Mbak Sari, begitu foto dia memegang piala sama penghargaan, yang mendampingi itu wali kelasnya, itu hati Rontok. saya Rontok udah. ya, hati saya, ya Allah, kok saya nggak bisa mendampingi anak saya ya, gitu kan. Kok saya nggak bisa mendampingi anak saya, padahal anak saya setiap aktivitas saya, anak saya ngikutin, nemenin gitu. Jadi dalam hatiku, Mbak Evi, terima kasih. Jadi hati kita terenyuh. Allah, terima kasih atas semuanya. Anakku kuat gitu. Nah, Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum closing ya. Program umroh nanti di 2026 start gimana nih? Ini kan kebanyakan grup Jogja nih ya. Jadi ini kita membuat keberangkatan itu dari Jakarta ke Madinah. Dan kebetulan tour leadernya saya sendiri, mutawifnya Bapak Dr. Roy Muhammad. Kebetulan beliau wakil dekan VAI keagamaan kemahasiswaan keagamaan alumni ya, KKA itu loh. Keagamaan kemahasiswaan alumni itu Bapak Dr. Roy Muhammad wakil dekan VAI gitu kan, itu menjadi mutawifnya nanti. Terus kemudian ya kan gini, ya udah Mas, mutawifnya saya sendiri gitu, Pak Roy itu gitu. Ya nanti jenengan jelaskan di Jabal Uhud itu bagaimana sisi historisnya, sirah nabawiyahnya bagaimana. Terus kemudian ini ada Mabrur Bercahaya juga ya, tapi ini ngopi ya. Pas. Mabrur Bercahaya. Ini Harata, ini travelnya kita. Ini Harata sebenarnya sudah 2019 dan sudah banyak jamaah yang kita bawa ya melalui Haratago. Nah, Umroh Break Center ini manasiknya Mbak Sari. Oh, baik. Ini manasiknya yang memegang itu Bapak Dr. Kiai Haji Ridwan MY. Itu alumni VI juga, tapi Pak Roy ini kan senior saya. Pak Ridwan itu seniornya lagi, jadi senior di atas seniornya gitu. Ini memang kolaborasi dari Fakultas Ilmu Agama Islam ya, dan lintas generasi. Mabrur Bercahaya, alumni UI juga. Ini kenapa kita umroh itu kok menggunakan manasik Mabrur Bercahaya, Mbak Sari? Karena Mbak Sari kan tahu ya, kalau umroh itu kan rukunnya kan niat, ihram di mikot. Terus yang kedua tawaf, sa'i, tahallul. Kalau cuma pengertiannya aja, anak TK tahu Mbak Sari. Betul. Anak saya udah hafal yang ikut di Marwah Kediri itu seperti itu rukun-rukunnya. Kalau kita nggak memberikan bagaimana manasiknya Mabrur Bercahaya, masa kita mau sama kayak anak TK kualitas umroh kita, padahal kita kan langsung di sana. Betul. Nah disitulah kita nanti di
manasik mabrur bercahaya nanti terpadu ya di Jakarta. Insya Allah nanti di asrama haji ya kita transitnya nanti. Oh iya. Di asrama haji nanti Bapak Ridwan itu membimbingnya. Nah, bagaimana sih, apa sih makna-makna sebenarnya kan umroh dan haji itu kan miniatur kehidupan. Betul. Jadi dari setiap titik niat di mikot ini punya makna tersendiri. Dari setiap tawaf, putaran tawaf ini punya makna tersendiri. Dari setiap sa'i ini punya makna tersendiri. Tahallul ini punya makna tersendiri. Ini misal sa'i itu adalah makna yang sebenarnya proses kehidupan kita mulai dari lahir sampai kita meninggal. Bahkan saya sama Mbak Sari ini sekarang sedang sa'i nih. Iya. Iya kan? Nah, disitulah nanti jamaah itu akan menemukan nikmatnya berumroh, maknanya umroh, hakikatnya umroh itu seperti apa. Artinya ketika kita umroh itu kan pembersihan hati dulu nih. Sebenarnya Baitullah itu di sini qalbun mu'minina Baitullah. Setiap hati di dalam diri kita ini sebagai orang muslim disitulah Baitullah. Kalau Ka'bah itu rumah cinta. Tapi yang namanya Baitullah, Rasulullah, Allah sama kita menyatu di hati. Itulah namanya Baitullah. Nah, hati kita kan nanti dengan bimbingan manasik yang spesial, yang lebih bermakna itu, kita jadi tahu umroh kita bisa lebih bermakna. Jadi sebelum kita umroh nanti hati kita sudah mabrur. Selesai pulang umroh tambah mabrur lagi. Itu harapan. Itu harapan. Jadi makanya kita, karena saya sering beberapa kali membawa jamaah umroh itu kan tidak sedikit jamaah itu yang konflik dengan saudaranya, konflik dengan temannya. Lah ini kita hindari ya dengan memakai motivasi mabrur bercahaya umroh break center ini. Ini tugasnya mabrur bercahaya. Kalau Mbak Sari ingin detail bagaimana mabrur bercahaya itu seperti apa, ya berarti Mbak Sari berangkat umroh. Ya kan. Jadi ini yang lebih spesial, ini umroh kita adalah ada mabrur bercahayanya. Kalau manasik biasanya kan rukun yang ditekankan. Rukun anak kecil sudah tahu, anak TK sudah tahu, Udah hafal di luar kepala. Mikot itu apa, ihram itu apa, tawaf itu apa, sa'i itu apa, tahallul apa mereka. Masa kita mau ihramnya kayak anak TK? Kan ya enggak, kita harus menemukan maknanya, rasanya itu. Nah, itulah mabrur bercahaya. Jadi mabrur bercahaya itu mabrur menjadi manusia, mabrur. Jadi hidup kita ini mabrur. Jadi artinya apa ya? Hidup kita itu damai. Ya kan? Tenang. Semuanya totalitas hati terhubung sama Allah. Maka hal-hal yang energi negatif itu akan tertolak oleh energi positif kita. Gitu. Itulah mabrur bercahaya. Jadi kalau kita umroh, jadi ya sebelum dan sesudah berumroh itu kita mabrur. Nah, itu justru adalah setelahnya ya. Nah, justru setelah umrohnya itu ya. Maksudnya kita terlihatnya ini umrohnya diterima apa tidak? Iya. Jadi kadang begini ya, kadang kita tuh melihat dari sisi manusia ya wajar lah kita kadang marah, kita kesal, tapi Allah tadi saya marah ya. Berarti ini setan ada yang menghinggap di hati saya lempar. Itu mabrur bercahaya. Jadi itu adalah sisi yang umroh yang punya kami. Jadi sepertinya ini baru pertama kali ya ada manasik mabrur bercahaya itu. Karena beberapa kali saya ingin jamaah saya itu damai, jamaah saya di sana tenang ketika menjalankan ibadahnya, tidak salah niat. Karena nggak menutup kemungkinan banyak yang salah niat gitu. Di sana totalitas hati kita untuk Allah. Ada yang salah niat, boleh nggak minta kayak? Ya boleh, tapi juga bukan itu kali tujuan kita, itu kan. Ada saya tuh pernah waktu di Rodo itu seorang tour leader yang sama-sama di samping saya minta Rubicon. Ya nggak salah, tapi kan ya bukan pada tempatnya. Ya kan? Ya Allah, saya mohon Rubicon kok di depan makamnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kan ya bukan tempatnya gitu loh. Jadi itulah mabrur bercahaya itu hati kita akan terbimbing dulu. Jadi ditata dulu. Purification shelf itu. Itu dia. Ya.
tata hati. Cahaya akan bertemu, Iya. menyatu dengan cahaya. Iya. Namanya ilmu Allah itu cahaya. Jadi hati kita harus kita bersihkan sehingga cahaya ilmu Allah akan masuk dalam diri kita. This is Mabrur Bercahaya Umroh Break Center. Itu nanti kita di bulan Januari ya. Estimasi itu tanggal 20 dan nanti pesawatnya pakai Saudia Airlines keberangkatan Jakarta. Kalau hotel di Makkah kita mengambil di Al Fuad Tower. Dekatnya Li Meridian area WC 3 itu ya, dekat itu. Terus kemudian yang di Madinahnya itu kita memakai hotel Abraj Tabah. Gate 316 itu kan dekat lapangan itu. Condong ke arah sedikit udah Rodoh. Iya, benar. Itu. Jadi ayo kita ini sama-sama lagi prospek nih mengajak jamaah ini untuk berumroh ini di bulan Januari. Ya semoga nanti Allah amanahkan jamaah yang lebih ya. Amin. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama effort ya Mbak Sari ya. Betul. Mudah-mudahan semuanya punya kesempatan untuk berumroh. Ya. Iya. Dan spesial Mabrur Bercahaya. Betul. Oke, terima kasih. Iya, baik. Tak terasa sudah 3 minggu. Enggak deh. 3 jam apa 3 minggu nih? 3 bulan. Oh, ya nih kalau sesama alumni UI. Iya, enggak apa-apa 3 ngobrol. bulan. Kalau Bang Toyib kan 3 tahun Iya. ya gitu. Ini sudah minum 3 gelas. Iya. 3 semua pokoknya. Ini sponsornya Mbak Citra nih. Iya. Oke, teman-teman alumni UII, kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang umroh ya, bisa mungkin nanti bertanya ke Mbak Lia langsung. Ya. Atau komen aja di YouTube Ngopi, Ngobrol Happy bareng UII. Bisa juga melalui IG Ngopi, bisa juga melalui TikToknya, bisa juga melalui FB-nya juga. Mana aja deh komen, nanti insya Allah kita sampaikan ke Mbak Lia. Iya. Ya, nanti kita colek. Iya, ini ada berapa episode ya gitu. 10, khusus ini umroh 10. Ketawa Mbak Lia. Katanya saya ngobrol cuma 30 menit lah kok 12 sampai 2 jam gitu kok ya. 2 jam, 30 jam ini. 30 jam. Nginep kita. Oke, terima kasih ya supportnya. Iya, sampai ketemu lagi Mbak Lia di cerita-cerita umroh. Mungkin haji belum bercerita juga. Haji belum. Nanti kita udah ada episode haji ya. Iya. Insya Allah nanti mungkin kita ketemu lagi. Syukur-syukur setelah Musim haji haji 2026. Amin. Semoga kita jadi petugas haji ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Iya, baik alumni UII. Sampai ketemu lagi ya di episode-episode menarik dari Ngopi, Ngobrol Happy bareng UII. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.